Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan ibadah ini, yaitu sholatus sir, salat yang rahasia, sebagaimana hal ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Talibul Ilmi, bahwa menuntut ilmu itu adalah salat yang rahasia. Maka pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, ini berkaitan dengan hadis ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wal kitabi wa li rasulih. Di mana di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tiga perkara besar, yaitu lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian wali kitabi, kemudian untuk kitabnya, wali rasulih, dan untuk rasulnya. Dan kita telah merincinya satu persatu bahwasanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, atau asma dan sifatnya. Kemudian berkaitan dengan wali kitabihi, berkaitan dengan kitabnya, ini kita membelanya dari taghyir, dari tabdil, baik dari perubahan, dari penambahan, dari pengurangan, penyelewengan makna ataupun lafaz, kita harus membelanya. Terlebih ketika memasuki ranah tafsir, mungkin pada Al-Qur'annya tidak akan ada yang berubah, melainkan ketika melewati tafsir, ketika memasuki ranah tafsir, orang-orang sesat mulai berperan mereka. Maka kita harus membelanya. Kemudian kita membenarkan seluruh kabar yang ada di dalam Al-Quran, baik pada zaman terdahulu ataupun di zaman yang akan datang. Selanjutnya kita harus menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian menjauhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan kemudian selanjutnya adalah mengimani, meyakini bahwasannya Al-Quran ini adalah hukum yang terbaik, yang tidak ada lagi hukum yang terbaik setelahnya. Nah, yang selanjutnya kemudian kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah dan bukan makhluk. Yang kemudian, yang ketiga, kita telah membahas wali rasulihi, dan untuk rasulnya ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah ittiba, mengikuti beliau dalam tuntunannya, kemudian mengimani bahwasanya beliau adalah utusan Allah, tidak mengimani atau tidak meyakini beliau adalah seorang rasul yang dusta, akan tetapi sebaliknya, meyakini bahwa beliau itu adalah rasul yang jujur. Kemudian perintah selanjutnya yang harus kita tunaikan adalah menjalankan perintah beliau, menjauhi larangan yang dilarang oleh beliau, dan mengimani bahwasanya apa yang datang kepada kita dari beliau itu sama saja sebagaimana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari segi mengamalkannya. Karena
perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dasarnya adalah wahyu dan bukan karya ilmiah beliau sendiri. Dan juga yang terakhir adalah membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik ketika beliau ada ataupun ketika sudah tiada. Maka kewajiban kita adalah membela beliau. Nah, yang mana kemudian kita akan memasuki poin yang keempat, wali'a'immatil muslimin, ya, untuk para imamnya kaum muslimin. Apa maksudnya? Di sini kita akan bahas insyaallah. Ya. Yang mana beliau menyatakan bahwa berkaitan dengan ulama Islam, ya, ulama kaum muslimin, yang pertama yang harus kita perhatikan untuk mereka adalah hendaklah kita mencintai mereka, tidak mengkultuskan mereka, tidak membiarkan mereka. Kita mencintai mereka, ya. Yang mana dengan kecintaan ini akan muncullah dengannya perbuatan-perbuatan anggota badan. Jadi tatkala kita datang kepada ulama bukan hanya karena ketika kita butuh saja. Ketika kita membutuhkan jawaban, kita datang kepada mereka. Namun ketika mereka kesusahan, kita tidak datang. Nah, maka ini harus kita koreksi lagi, harus kita muhasabah dari kita. Jangan sampai kita datang kepada mereka hanya untuk keperluan saja. Namun ketika mereka yang datang kepada kita untuk keperluan atau sedang dalam keadaan kesulitan, kita tidak mendatangi mereka, tidak membantu mereka. Maka kita tidak boleh berbuat demikian. Ya. Akan tetapi sebaliknya, kita harus mencintai mereka. Termasuk di dalam kecintaan itu adalah apa? Menunaikan hak-hak mereka. Sebagaimana telah kita bahas, yang telah kita singgung di pertemuan sebelumnya, berkaitan dengan sedikit di antara hak-hak guru kita, hak-hak para ulama. Di antaranya tidak memotong pembicaraan mereka, tidak duduk di tempatnya, tidak berjalan di depannya, tidak duduk terlalu dekat dengan dia ketika belajar, dan sebagainya. Ya. Sehingga kita sebagai penuntut ilmu yang belajar kepada para ulama itu harus mencari keridhaan hatinya, kerelaan hatinya. Jangan membuat hatinya tidak tenang dengan keberadaan kita. Tapi sebaliknya, jadikan ketika kita datang, hatinya merasa tenang, nyaman. Nah, maka dari itu kita harus mencintai mereka, tidak mengkultuskan mereka dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, ya, kita harus menolong dengan menjalankan kebenaran atas apa yang harus kita tunaikan sebagai haknya guru. Ya. Nah, berkaitan dengan hak ini, maka ini dibahas oleh seorang ulama dalam kitabnya yang bernama Ta'limul Muta'allim, yang mana beliau membahas secara global ataupun secara rinci dalam kitabnya. Maka kita yang akan belajar, mungkin ini merupakan kitab yang harus kita baca sebelum belajar. Sebelum akhirnya kita belajar kepada seorang ulama, kitab ini yang harus kita pelajari. Ya. Karena sebelum kita belajar itu kita harus tahu dulu adab-adabnya seperti apa. Ya, adab-adabnya seperti apa. Jangan sampai ketika kita belajar namun kita tidak menjaga adab kita terhadap guru kita, akhirnya kita menyakiti hatinya. Maka tidak akan berkah nanti ilmunya. Maka pertama yang harus kita tunaikan adalah bagaimana kita menunaikan hak guru. Karena tidak ada hak yang paling wajib, yang paling agung untuk ditunaikan kecuali haknya guru. Dan ini wajib diketahui oleh setiap muslim. Nah, ra'aitu ahaqqa haqqi haqqal muallim wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim laqad haqqa ayyuhda ilahi karamah li ta'limin harfin wahidin alfu dirham. Nah, ini tidak ada hak yang paling agung kecuali haknya guru. Sungguh pantas apabila guru yang telah mengajari kita satu huruf itu diberi balasan 1000 dirham. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Nah, karena apa? Karena guru yang telah mengajari kita satu huruf di dalam agama ini, maka dia adalah merupakan bapak kita di dalam agama. Maka penting bagi kita untuk mencintai mereka, untuk menolong mereka. Nah, selanjutnya bagi kita, kewajiban kita terhadap para ulama adalah membela kehormatannya, membela kehormatan mereka. Nah, tatkala ada orang yang berusaha menghinakan mereka, maka kewajiban kita selanjutnya kepada mereka adalah wajib bagi kita untuk membelanya.
tidak boleh kita menghinakannya, atau ketika ada orang yang berusaha menghinakannya, harus kita lawan. Tidak boleh, itu perbuatan yang tidak boleh, karena guru kita itu sangat mulia. Guru kita dalam agama itu sangat mulia, sampai kehormatannya pun harus kita jaga. Tidak boleh kita sia-siakan. Maka tatkala kita memiliki seorang ustaz, seorang guru, seorang ustadzah, hendaklah kita jaga mereka. Ya, kita hormati mereka, kita cintai mereka, ya, kita bela kehormatan mereka. Jangan sampai kita menyia-nyiakan mereka. Nah, karena begitu banyak orang yang ingin mempelajari ilmu syariat, ilmu agama Islam ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka. Dari apa? Baik tidak adanya guru. Ingin belajar tapi nggak ada guru, susah. Maka jika kita memiliki seorang guru, seorang ustadz, seorang ustadzah, ya, jaga mereka, cintai mereka, bela kehormatan mereka dari orang-orang yang berusaha merendahkannya. Nah, dan juga yang perlu kita perhatikan, ya, guru kita itu adalah manusia, ya, yang dasarnya zaluman jahula, yang terkadang sebagai manusia itu ada kalanya salah dan lupa. Maka tatkala guru kita itu memiliki kesalahan, baik dalam jawabannya, dalam pelajarannya, maka yang perlu kita perhatikan adalah luruskan kesalahannya. Ya, namun dalam, ya, memberikan sebuah nasihat itu bukan di depan umum. Ya, karena kata Imam Syafi'i, nasihat di depan umum itu bukan menasehati, tetapi menjatuhkan. Nah, nasihat itu di balik panggung. Ya, guru kita sedang mengajar, kemudian kita menemukan suatu kesalahan, ya, maka kasih tahu di balik panggung, jangan depan panggung. Ya, kalau di depan banyak orang itu bukan menasehati namanya, tapi itu menjatuhkan martabatnya, menjatuhkan kehormatannya. Bukan begitu tata cara menasehati, itu bukan begitu. Tata cara menasehati itu apa? Ketika berdua, kan bareng-bareng. Ya, karena apa? Menolak mudarat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Nah, ini harus kita ketahui bagaimana tata cara kita menyampaikan sebuah nasihat kepada guru kita. Nah, karena ada kalanya, ya, guru kita juga sebagai manusia memiliki salah dan lupa. Maka wajar sebagai manusia demikian. Nah, yang nggak wajar itu dia sudah tahu salah tetapi tetap, ya, mengajarkan kesalahan tersebut. Maka perkara seperti ini harus kita tinggalkan. Tidak boleh kita senantiasa membelanya dan sebagainya. Ketika dia sudah tahu salah, sudah diingatkan dan sebagainya, tetapi apa? Tapi dia kekeh dalam kesalahannya, ngotot dalam kesalahannya, maka perkara seperti ini jangan dipelajarin lagi. Nah, kalau sudah salah, sudah tinggalkan. Kalau dia rujuk, masalah gurunya kembali kepada kebenaran, ya maka alhamdulillah. Nah, tetapi tadi, ya, kita harus mengetahui jalan bagaimana kita menasehati mereka. Jangan serampangan. Kita harus baca terlebih dahulu bagaimana tata cara menyampaikan kebenaran kepada guru, gitu. Karena kita harus menjaga adab-adabnya. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah mengagungkan mereka, ya, mengagungkan mereka dan tidak menghinakan mereka. Ya, ini perkara yang harus kita ketahui, hak-hak yang harus kita tunaikan kepada seorang guru. Maka bagaimana kita bisa mengetahui hak-hak ini? Bagaimana kita bisa menjalankan hak-hak ini? Bagaimana kita bisa membela mereka sedangkan kita tidak tahu ilmunya? Gitu. Maka pentingnya menuntut ilmu itu diantaranya. Agar apa? Agar kita bisa membela mereka. Agar kita mengetahui hak-hak para ulama. Agar kita mengetahui apa saja hak guru kita. Nah, maka, ya, bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara kita menunaikan hak kita terhadap kitabnya, bagaimana tata cara kita menunaikan hak kita terhadap rasulnya, bagaimana tata cara kita menunaikan hak kita terhadap, ya, ulama kaum muslimin yang harus kita terpenuhi, sedangkan kita ini orang yang jahil, wal iyadu billah. Maka semangat belajar meskipun sudah tua. Jangan putus asa, karena belajar itu sampai nanti tanah di atas kita. Nah, sampai itu belajar. Belajar itu dari lahir sampai tanah berada di atas kita. Jangan sampai misalnya karena usia kita sudah
40 tahun ke atas, akhirnya menyatakan baik tinggal anak-anak saja yang belajar, kalau kita cukup mendengarkan saja. Tidak demikian. Ya, meskipun sudah tua, jangan malas untuk belajar dan jangan putus asa untuk belajar. Karena sahabat Nabi pun sebagian belajarnya ketika mereka sudah tua. Bahkan Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. Nah, maka tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, mungkin kita cukupkan sampai sini. Hadza wallahu alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.